Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat anak ibu semuanya? Masih Bu. Nah, Ngantuk, Bu. Bu, masih semangat. apa ngantuk? Pasti tadi malam lagi begadang ya? Iya, Bu. Kadang Bu buat tugas, Bu. Oh iya. Bu, main game, Bu. Kemana anak ibu? Dia nangis aja Bu di rumah, Bu. Tuh disolat dulu, Bu. Anak ibu semuanya, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang kelas 4, yaitu bab 4 menyambut usia balik. Menyambut usia balik ini sudah kita pelajari juga pada minggu yang lalu, yaitu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Iya, Nak? Ya, Bu. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, sekarang akan kita lanjutkan dengan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Namun sebelumnya akan Ibu lihatkan dulu setelah kita mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ini, anak-anak Ibu nanti akan bisa memahami apa itu tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan. Nah, sebelumnya, apakah ada anak ibu sudah tahu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki? Apakah sama dengan tanda balik dengan anak perempuan? Beda, Bu. Tidak. Siapa yang sudah membaca pelajaran di rumah? Ya, Bu. Ya, Ferry, silakan. Apa itu tanda balik bagi anak laki-laki dilihat dari ilmu biologi? Tumbuh jakun, Bu. Tumbuhnya jakun, iya benar. Baik, Nak. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu ya, apa itu ilmu biologi. Nah, ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari secara khusus tentang perkembangan manusia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ya, dari anak bayi, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, itu manusia akan mengalami perkembangan. Betul atau betul? Betul. Kita sendiri juga mengalaminya. Nah, sekarang anak ibu kan sudah kelas 4. Sebentar lagi kelas 5. Sebentar lagi kelas 6. Nah, sebentar lagi pasti anak ibu akan mengalaminya yang disebut dengan balik. Balik itu sama juga dengan dewasa. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Dan anak-anak ibu, sebelum kita mengalami masa balik itu, itulah kita belajar sekarang. Apa yang kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan jika hal itu terjadi kepada kita. Anak-anak ibu siap untuk mendengarkan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, terima kasih. Sepertinya duduknya sudah mulai tidak rapi ya. Ibu rapikan dulu. Jika Ibu minta begini, jawabannya adalah kalau anak soleh duduk rapi, jawabannya adalah rapi. Dengan semangat ya. Rapi. Kalau anak soleh duduk rapi, Rapi. belum semangat. Anak ibu yang laki-laki belum terdengar suaranya. Kalau anak soleh duduk rapi, alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Nah, kan bagus itu kalau cantik, kalau rapi kita jadi semangat ya. Tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi akan terjadi pada perubahan fisiknya yang pertama. Dan juga akan terjadi pada perubahan mentalnya ya. Akan kita bahas dulu satu persatu. Tadi Mary sudah menyebutkan salah satu tanda balik bagi anak laki-laki yaitu tumbuhnya jakun.
Sekarang jakun itu letaknya di leher ya nak, di leher laki-laki. Anak ibu yang laki-laki coba pegang. Sudah ada jakunnya belum? Belum, Bu. Iya, pasti belum karena anak ibu belum balik. Nanti, kalau anak ibu Ada, sudah Bang. balik, akan ada tumbuh seperti tulang ya, akan menonjol sedikit. Itulah namanya jakun. Ya. Nah, kita mulai dari awal. Yang pertama, anak laki-laki nanti kalau dia sudah balik, dia akan tumbuhnya kumis, nah, jenggot dan jambang di bagian wajahnya. Bisa anak ibu bayangkan? Udah pakai Shadow dewa shadow bu. Oh, ada, Bu. Ya karena anak ibu belum balik. Nanti kalau ada balik pasti tumbuh jenggot, kumis dan jambangnya. Ya kalau sekarang kita lihat teman laki-laki kita itu belum balik lagi karena mereka belum balik. Kalau udah balik nanti pasti akan tumbuh. Tapi pasti ada juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada juga orang laki-laki yang tidak ada kumis, ya kan? Ya, Bu. Itu mungkin Pak Guru kita di sekolah ya ada kumisnya, mungkin dibuangnya atau dicukurnya kali ya, makanya tidak ada tumbuh. Nah itu yang pertama. Yang B, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Nah ini bisa dirasakan oleh anak-anak ibu nanti kalau sudah balik, akan terlihat dan nampak nanti. Silakan nanti rasakan sendiri. Jika sudah terjadi hal seperti ini, pasti anak ibu ingat dengan Bu Irma. Oh ini yang dibilang Bu Irma waktu kelas 4 SD. Oh iya ya, pasti begitu kan? Oke. Nah, perubahan fisik yang ketiga, tolong dibantu ibu membacakan nak. Yang C, siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Sisi. Nah, yang ketiga itu badan atau tubuh kita terlihat keker dan berotot, Bu. Lanjut. Kemudian tumbuh jakun, suaranya terdengar lebih berat. Ya, Terus suaranya besar, Bu. iya benar sekali. Kita lihat badannya terlihat lebih kekar. Anak-anak ibu sekarang lihat badan anak laki-laki di kelas kita. Kecil kan? Coba Iya, lihat Bu. tubuh Pak Guru kita. Besar kan? Iya, Bu. Iya, bedanya kenapa? Karena Pak Guru sudah balik dan anak-anak ibu belum balik. Oke, yang keempat, coba Ferry, apa lagi yang akan terjadi jika anak laki-laki sudah balik? Apa lagi? Ferry mana Ferry? Ya, Bu. Ya, yang dia apa Ferry? Yang D-nya cepat tinggi biasanya, Bu. Cepat Banget tinggi. cepat tinggi ya, Bu. Oh ya, benar sekali. Pertumbuhan badan lebih cepat dan geraknya lebih aktif. Kalau ada anak ibu yang hobi main bola ya, nanti lebih aktif lagi kalau dia sudah besar. Yang terakhir adalah nafsu makan akan meningkat jika anak laki-laki nanti sudah beranjak menjadi balik. Nah, ada berapa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dari segi fisiknya, nak? Ada berapa? 5. Ada 5, Bu. Ada 5. Oke, simak baik-baik ya. Nanti di akhir pelajaran Ibu bertanya, siapa yang dapat boleh keluar main lebih awal. Oke, duduk siap. Siap. Iya, Bu. Oke, nak. Oke, baik, kita lanjut. Nih, jika anak laki-laki sudah balik nanti, juga akan terjadi perubahan mental pada dirinya. Seperti laki-laki menjadi cenderung bersikap lebih cuek, tenang, dan berpikir secara rasional. Maksudnya bagaimana ini? Ada yang bisa menjelaskan, anak ibu? Enggak, Bu. Nah, Ibu aja ya. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Dia lebih sukanya begini. Yo, indah, gitu. Dan mereka cenderung lebih kalem, tidak banyak mengecek, gitulah.
Kemudian bila mengalami masalah, maka ia akan cenderung banyak diam dan menyelesaikan masalah itu secara lebih praktis, tanpa banyak embel-embelnya. Begitu ya nak. Nah itu perubahan yang akan terjadi pada laki-laki, perubahan mentalnya nanti akan terjadi seperti itu. Kecilku seperti tubuhku. Kemudian lagi kita lihat juga perubahan yang akan terjadi pada anak perempuan jika sudah balik. Ini dia. Sama juga dengan anak laki-laki tadi, yang terjadi pada perempuan yang pertama, perubahan fisiknya antara lain. Nih, pinggul dan payudara yang mulai membesar. Kalau anak ibu sekarang perempuan, karena belum balik, ini belum terjadi. Nah, yang kedua, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak, sama juga dengan yang laki-laki tadi. Yang ketiga, kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih merdu, dan yang keempat, menstruasi atau haid. Paham, nak? Paham, Bu. Dari 5 poin ini ada yang diragukan? Enggak, Bu. Nah, iya. Kenapa tidak? Karena ini adalah kehidupan nyata yang bisa kita lihat ya di rumah Ya, dan Bu. tempat lingkungan kita masing-masing. Alhamdulillah materinya cepat kita pahami karena sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, jika anak perempuan sudah balik, dari ilmu biologi mereka juga akan mengalami perubahan mental. Antara lain, perempuan cenderung menjadi ingin dimanja dan diperhatikan. Nah, sekarang anak-anak ibu belum balik. Nanti kalau sudah mulai balik, pastilah akan mengalami ingin diperhatikan. Nah, dia akan berubah penampilannya nanti, bergaya, cara berjalannya. Nah, itu. Hati-hati ya nak. Nah, tidak boleh keluar nanti dari yang sudah diajarkan agama kita kalau anak ibu sudah balik. Yang kedua, jika anak perempuan mempunyai masalah, dia akan curhat. Nah, nih. Dia akan curhat. Setelah itu menangis dan kemudian menyesal diri. Perempuan itu memang lebih banyak menangis daripada dia curhat. Nah, lebih bisa dia menahan emosinya dengan cara menangis. Nah, anak ibu mungkin bisa lihat orang tuanya di rumah ya. Bagaimana mamanya kalau lagi ada masalah, itu ada yang menangis. Benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, pasti kita lihat. Kasihan kita ya. Kita nanti anak ibu kalau udah dewasa juga akan mengalami hal yang seperti itu. Baik. Mungkin untuk materi kita hari ini kita cukupkan tanda-tanda balik bagi anak perempuan dari segi ilmu biologi. Untuk materi selanjutnya yaitu nih yang akan kita pelajari adalah kewajiban setelah kita mencapai usia balik. Bisa anak ibu baca nanti di rumah, minggu depan akan lebih siap lagi pelajarannya untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu berikan. Ya, baiklah anak ibu, sebelum ibu kita akhiri pelajaran, ibu akan bertanya dulu kepada anak ibu yang bernama Neci. Neci? Ya, Bu. Ya, Bu. Neci siap-siap ya. Sebutkan tanda-tanda balik bagi anak perempuan jika dia sudah dewasa nanti dari segi fisiknya. Pinggul dan payudaranya membesar, kemudian kulitnya menjadi halus, dan suka dimanja, Bu. Suka dimanja. Suka dimanja itu termasuk ciri-ciri fisik, nak? Bukan. Bukan. Ayo. Pasti. Cuma Neci makan tadi ya Bu, terantunya deh Bu. Duh, Neci. Kalau kau anak soleh duduk rapi.
Siap. Kalau kau anak soleh duduk diam. Iya. Nah, nih, siap-siap ya. Siapa yang dapat jawaban apa Ibu, nanti istirahat lebih awal. Oke, ini dah rapi, ini dah siap, ini dah diam, dah lihat ke depan semuanya. Yang lanjut kepada anak Ibu Afwa. Ya, Afwa, coba sebutkan perbedaan antara anak laki-laki yang sudah balik dengan anak yang perempuan yang sudah balik jika kita lihat dari perubahan mentalnya. Sikapnya menjadi lebih cuek, Bu. Ya, Sedangkan bagi perempuan dia ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, belum bisa Afwa istirahat ya karena belum lengkap. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Alen, silakan. Kalau ada masalah, suka nangis dan suka curhat. Itu anak perempuan ya, Alen? Oh, iya. Ya, anak laki-lakinya? Kalau ada masalah dia diam, Bu. Iya, kalau ada masalah anak laki-laki diam, kalau perempuan curhat. Curhat, nangis. Ya, terima kasih anak Ibu. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa yang pertama yang perlu kita ingat adalah jika anak laki-laki dan perempuan, kalau mereka sudah balik nanti akan terjadi perubahan tubuhnya dan perubahan mentalnya. Dan itu pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan lebih Ibu tekankan lagi, karena ini adalah ilmu yang sangat penting bagi anak Ibu nanti. Jika anak Ibu sudah balik, tolong diulang-ulang pelajarannya di rumah. Ya, tolong diulang pelajarannya di rumah. Iya, Bu. Karena minggu depan adalah tanggal merah, kita libur. Nah, Ibu ada kasih tugasmu di grup WA kelas 4. Nanti coba di rumah dilihat. Tolong dikerjakan. Hari Rabunya satu lagi kumpulkan ke Ibu. Paham semuanya, Nak? Paham, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Silakan istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.